Sejak wafatnya Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, telah banyak orang yang nekat menggambar wajah Nabi Muhammad untuk sarana ejekan. Lalu bagaimana cara Allah menegur orang-orang yang melampaui batas ini? Inilah kisah tragis tentang dua orang yang pernah menggambar wajah Nabi Muhammad. Tonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Lars Vilks adalah seorang seniman dan aktivis kebebasan asal Swedia. Namanya menjadi kontroversial sejak dia menciptakan karya seni kartun Nabi Muhammad. Hasil karyanya tersebut digambar pada tahun 2007. Dia menggambar kartun Nabi Muhammad pada tubuh seekor anjing. Gambar kartun itu digambar dengan format hitam putih, kemudian diterbitkan oleh sebuah koran regional di Swedia tahun 2007. Tentu saja hal ini mengundang kemarahan dari umat Islam di seluruh dunia, termasuk umat Islam yang ada di Swedia. Dia menyatakan alasannya kenapa dia menggambar seperti itu. Saya sebenarnya tidak tertarik untuk menyinggung Nabi, intinya sebenarnya adalah untuk menunjukkan pada Anda bahwa tidak ada seorang pun yang begitu suci, sehingga Anda tidak bisa menggambarnya. Setelah kabar ini tersebar luas, dia mulai mendapatkan ancaman pembunuhan dari berbagai pihak, salah satunya berasal dari Al-Qaeda. Kelompok Al-Qaeda mengadakan sayembara, barang siapa yang berhasil membunuh Vilks akan diberikan imbalan sebesar $100.000 atau setara dengan 1,5 miliar rupiah. Serangan demi serangan terjadi setelah dia membuat gambar kontroversial itu. Pada tahun 2010, dia diserang saat sedang mengisi mata kuliah di Universitas Uppsala. Setelah itu ada sekelompok orang yang mencoba membakar rumahnya. Dia juga pernah mendapatkan ancaman berupa bom bunuh diri, lalu dia juga pernah diserang oleh seorang pria bersenjata di sebuah kafe, namun dia masih berhasil selamat. Tapi serangan itu berhasil melukai sedikitnya 3 orang anggota kepolisian. Karena merasa hidupnya tak aman, dia pun menyewa beberapa orang polisi bersenjata lengkap untuk memberinya perlindungan. Dia pun merasa kini hidupnya jauh lebih aman dari segala macam ancaman. Namun, pada suatu hari di tahun 2021, mobil yang membawanya dan 2 orang pengawalnya tertabrak truk dalam kecepatan tinggi. Insiden itu membuat dia dan 2 orang pengawalnya tewas seketika. Yang kedua ada Kurt Westergaard. Kartunis asal Denmark ini juga pernah dengan lancangnya menggambar karikatur Nabi Muhammad. Dia memberi judul kartun tersebut dengan nama The Face of Muhammad yang berisi 12 lukisan karikatur Nabi Muhammad. Kartun buatan Kurt diterbitkan di koran Jyllands-Posten pada tahun 2006. Dia menggambarkan Nabi Muhammad memakai sorban berbentuk bom. Tentunya umat muslim dunia marah dengan karya yang dibuat oleh Kurt ini. Berbagai ancaman pun mulai menghantui hidup Kurt. Ancaman terbesar terjadi pada tahun 2010, ketika ada seorang pemuda Somalia berusia 28 tahun mendatangi rumah Kurt dengan sebilah pisau. Lalu, ancaman-ancaman lainnya datang silih berganti yang membuat hidup Kurt selalu tidak tenang. Hingga pada akhirnya, Kurt memutuskan untuk pindah rumah dengan alamat yang dirahasiakan. Kurt selalu dijaga dan dikawal ketat oleh polisi. Rumahnya yang baru ditempati, sengaja dibuat tembok pagarnya lebih tinggi agar sulit untuk dimasuki. Bahkan disebutkan, di dalam rumah barunya ini ada semacam bunker yang terbuat dari besi tebal. Fungsinya, untuk bersembunyi jika tiba-tiba ada orang yang datang menyerangnya. Walau ada polisi yang selalu standby menjaga, walau berlindung di balik bunker baja, tapi jika sudah waktunya, kedatangan malaikat maut pun tak dapat ditunda-tunda. Dia pun mati di usianya yang ke-86 tahun, setelah lama terbaring sakit di tempat tidurnya. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa di like, komentar dan subscribe. Sampai jumpa.